Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melewati hari-hari dengan penuh sukacita. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi nganggur segera diberikan pekerjaan, yang lagi kuliah atau masih sekolah diberikan nilai yang bagus dan diterima di kampus universitas yang kalian inginkan dan kantor yang kalian inginkan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola. Kali ini kita akan membahas ya seputar info yang menarik tentang Barcelona, akar permasalahan kekalahan Barcelona, sumber bencana kerusakan Barcelona, pusat kehancuran Barcelona, apalagi ya, palung masalah dari Barcelona, sistem yang rusak dari Barcelona, apa saja yang membuat Barcelona seperti kehabisan bensin. Setelah itu gue juga akan mempreview pertandingan antara Barcelona yang akan berhadapan dengan Borussia Dortmund di lanjutan laga Liga Champions tanggal 12 Desember mendatang. Dan masih ada sisa 2 match lagi di La Liga, yaitu Barcelona akan berhadapan dengan Leganes dan selanjutnya akan bertemu dengan Atletico Madrid yang kemarin menang 4-3 comeback berhadapan dengan Sevilla. Jadi keseruannya seperti apa? Absen-absen dulu kalian di mana aja, kota apa aja yang lagi nonton. Sapa-sapa Bre dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia, dari luar Indonesia yang lagi kerja di luar negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, balik lagi bertemu dengan Afif Safi, utusan khusus pecinta sepak bola La Liga dan utusan khusus Laporta ya selaku presiden dari dari Barcelona ya. Jadi kalau gua pengen mengumpat, gua bakal mengumpat Laporta. Itu Frenkie de Jong, Ferran Torres masih ada. Masih. Ya dijual, golok. Ya. Jadi kayak gitu, harus dijual. Kenapa? Karena gue akan membahas akar masalah Barcelona ya. Yang pertama, tapi nanti gue juga bakal bahas ini, komen-komen kalian nih. Ada satu komen yang menurut gue harus gue bahas banget ya. Dari sekian banyak komen yang mantep-mantep, ada satu yang pengen gue bahas. Akar masalah Barcelona adalah, kalau dari match kemarin, itu memang pergantian dari Hansi Flick yang nggak tahu dia mau ngapain. Kalau udah gue bilang, kalau lu mau nyerang, mau unggul lagi, ini masih 1-0 tuh, masih rawan dengan cara main Barcelona yang kayak sekarang. Kalau emang masih mau nyerang, tersedia Pablo Torre, tersedia Fermin Lopez, tersedia juga, udah tinggal 2 itu yang masih bisa main bola di Barcelona. Tapi kalau lu mau bertahan, masih tersedia si Eric Garcia, ya masih tersedia, masih bisa ditahan. Jadi lu bingung ketika 1-0 menang, Hansi Flick bingung mau ngapain. Ya kalau mau lanjut golin, ya kalau bisa ditahan dulu. Lu boleh rotasi, tapi Barcelona harus unggul 2 atau 3. Apalagi lu mau mainin Frenkie de Jong, mainin kalau udah golin 3 baru mainin. Kalau musuh kartu merah 7 baru masukin Frenkie de Jong. Kalau musuh udah mau nyerah gitu, mau dibantai-bantai, mainin Frenkie de Jong, dia akan bisa main. Cuma kalau masih ada tanggung jawab harus menahan keunggulan, masih tanggung jawab harus mencetak gol, jangan masukin baling-baling kapal dulu yang muter-muter doang kerjaannya. Itu yang pertama. Dan masukin Gavi juga, kalau di komentar YouTube gue banyak yang suruh jual Gavi belum 23, umurnya masih bisa dikasih kesempatan untuk berubah. Kayak gitu. Jadi Gavi menjelek, main jelek. Lu mau ngomong apa? Main jelek. Gavi, visi misinya nggak ada, gerasa-gerusuk, tarkam, passing nggak jelas, dark system Barcelona, semua semua cara-cara permainan jelek ada di Gavi pada malam itu. Nggak bisa dibela untuk malam itu. Nah, gimana cara belai Barcelona? Ada pemain yang udah nggak ketolong dan ketolong. Ini tweet bagus banget dari All About La Masia. Gue juga sepakat, tweetnya dibilang bahwa yang gak ketolong adalah pemain yang udah lebih dari usia 24 tapi mainnya masih inkonsisten. Nah, mainnya masih boro-boro jadi senior
boro-boro ngelit membimbing adik-adiknya, justru malah jadi beban. Tapi tweet dari si siapa, All About La Masia, dia bilang pemain yang nggak ketolong adalah pemain yang udah lewat usianya dari 24, tapi dia belum jadi pemain yang mateng, tapi dia masih ditunggu. Ya, tapi dia masih ditunggu lah gitu. Dan untuk kayak Gerard Martin, untuk kayak Gavi, untuk kayak Balde, ya masih patut diberikan kesempatan. Itu oke, gue setuju banget. Tapi yang bikin gue gedek adalah udah lewat dari 24 tahun si Ferran Torres, si Frenkie de Jong. Yang tadi gue bilang boro-boro jadi senior yang bisa ngelit ke temen, itu kan memberikan inspirasi ke temen. Dia justru malah jadi beban tim, malah dark systemnya, malah yang rusak gameplay. Gimana? Gajinya tinggi. Itu menurut gua versi pemain yang gak ketolong menurut gua. Jadi boro-boro gitu. Sebagai abang-abangan, lu kalau mau perang kan abang-abangan minimal bikin lawan genter. Geter, gentar, takut, dak-dikduk lah minimal deg-degan. Ini ya elah. Boro-boro lawan takut, ya pemain sendiri yang takut, teman-teman lu sendiri yang takut, gua sendiri yang takut ngelihat Barcelona kalau di lapangan ada Frenkie de Jong. Frenkie de Jong menurut gua memang udah harus dijual, memang udah harus didol lah, golok kalau misalkan kata si itu orang. Tapi dia belum sampai Sergio Roberto menurut gua. Kalau Sergio Roberto, gue udah bilang, gue udah berfatwa bahwa adanya Sergio Roberto di lapangan bola itu merupakan penghinaan terhadap sepak bola. Jadi kalau Xavi masih mainin Sergio Roberto, berarti Xavi menghina sepak bola, menodai, mencederai, melukai sepak bola. Nah, Frenkie de Jong baru ada di beban, belum ada di fatwa yang tadi. Menurut gue seperti itu ya. Jadi gue setuju pemain yang udah nggak ketolong adalah pemain yang udah lewat dari usia 24. Gajinya gede. Tapi gue tambahin, tadi tweetnya gue tambahin. Udah gitu, udah lewat dari 24 usianya. Dia belum survive, dia masih struggle, dia masih ditunggu-tunggu kesempatannya, justru malah dia jadi beban. Itu udah nggak ketolong menurut gue. Coba versi pemain nggak ketolong, versi lu seperti apa? Itu ya. Jadi harusnya kalau emang mau rotasi, perlu diingatkan sekali lagi buat Hansi Flick, kalau mau rotasi minimal unggul 2 atau 3, apa lu mainin Gavi yang visi misinya nggak ada gitu kan, dan nggak bisa jadi ngegendong tim tuh, nggak bisa Gavi, nggak bisa kayak Yamal, nggak bisa kayak Pedri, dia levelnya bukan di situ sebenarnya. Nah, lalu Frenkie de Jong juga harus diingatkan lagi, kalau mau main Frenkie de Jong bener-bener kalau bisa lawannya tuh Frenkie de Jong starting line up, lawannya tuh 3 level di bawah Barcelona, baru Frenkie de Jong bisa kelihatan cara mainnya gitu kan. Dan ya udah, kalau mau rotasi juga kasih tahu sikapnya mau apa. Lu mau ganti pemain tapi sikap lu mau nambah gol lagi, mau debantai-bantai apa mau bertahan. Kalau bertahan pemainnya kan ada Eric Garcia di situ, Casado masih kuat, Pedri, otak kreatifnya masih kuat di situ. Jadi harus diperhatikan lagi lah untuk Hansi Flick seperti itu. Nah, sekarang Araujo udah sembuh. Araujo udah latihan. Tapi sebelum ke Araujo, tanggung gue ke Frenkie de Jong. Frenkie de Jong merasa bersalah, teman-teman. Dia akuin, ya di preskon dia akuin, kepada teman-temannya dia akuin, dia ngerasa bersalah, dia minta maaf atas penalti yang dibuat sama dia dan atas kelakuan dia yang merugikan tim. Jadi Frenkie de Jong udah minta maaf. Dan terlihat juga Frenkie de Jong sedang melakukan latihan, tapi latihannya ekstra gitu kan. Jadi standarnya Hansi Flick, Frenkie de Jongnya berada satu tingkat di atas latihan tersebut, latihan ekstra kayak gitu. Ya lu harus ngeliatin apa yang lu mau buktiin ya, terutama buat gue nih yang udah sebel banget sama, ya gue juga bukan siapa-siapa sih sebenarnya gitu kan, tapi minimal gue nonton Barcelona nggak gedek gitu. Tapi kan lu fans Barcelona, nah gitu suka ada tuh, ya jangan mengujatin dong. Gua sukanya Barcelona, lu suka sama Frenkie de Jong, silakan nonton Frenkie de Jong di Ajax, nonton Frenkie de Jong di Belanda. Gitu, ya. Jadi
Frenkie de Jong rasa bersalah, dia latihan ekstra, itu memang harus bin wajib. Ya, lu harus ngelihat selling point lu apa. Kalau lu brand, ya selling point lu apa yang membedakan lu sama gelandang-gelandang lain. Nggak usah dilawan sama di Barcelona aja. Apa? Di Barcelona aja lu bedanya apa sama Gavi, lu bedanya apa sama Pedri, lu bedanya sama Casado, apa lu bedanya sama Olmo apa? Ya. Kalau bedanya lu yang paling lemah di antara mereka, mohon maaf, sadar diri lebih penting. Ya. Itu untuk Frenkie de Jong. Araujo sekarang udah ikut latihan dan dia udah gak sabar main sama Barcelona di tangan Hansi Flick. Cuma sekali lagi mesti diwaspadai juga. Araujo nih belakangan sebelum cedera mainnya sempat aneh-aneh dan cenderung menurun. Gitu kan. Usianya juga bukan usia 20 tahun ke bawah gitu. Jadi dia udah bisa di tim yang level senior, udah bisa membimbing. Pertanyaannya adalah kalau Araujo udah sembuh, siapa yang diganti sebagai central back? Nah, menurut gua Araujo itu bukan tipe orang yang ngelit di belakang, tipe orang yang ngerasa kerusuk. Ya kalau lu lahir di 2000-an, gua nggak tahu lu masih nonton Pepe sama Ramos apa enggak. Maldini Stam lah ya, Nesta Stam gitu. Nesta Stam, Stamnya ini Araujo nih. Nestanya nih Kubarsi atau Inigo, karena Inigo sama Kubarsi tipenya sama. Memang harus ada satu stoppernya gitu yang buat ngehantem-hantem gitu. Nah, jadi gue ngerasa yang diganti nanti bisa jadi Kubarsi. Ya, jadi Inigo yang ngelit, Araujo yang potong-potong. Cuma kalau kita lihat rating Kubarsi lagi bagus terus. Bahkan di Ballon d'Or Golden Boy 2025, si Kubarsi ini lagi peringkat 1 gitu. Jadi kalau misalkan mau pajang Kubarsi di etalase tapi dengan resiko kecapean dan cedera, namun dia bisa masuk ke nominasi Golden Boy, mainin terus. Yang diganti si Araujo, yang diganti si Inigo. Cuma kalau yang diganti si Inigo, gue nggak tahu nih komunikasi Kubarsi itu gimana, mau gak dia ngatur Araujo, karena gue ngerasa Araujo bukan orang yang bisa ngatur di belakang, bisa jadi leader di belakang, dia tukang hantem-hantemnya. Ya kalau mau dia duet sama Inigo yang ngatur. Tapi kalau misalkan Kubarsi memang komunikasinya bagus, dia nggak sungkan sama senior, bisa Inigo yang ditarik ganti rotasi sama Araujo. Gitu. Tapi kan Araujo juga kadang posisinya kanan, posisi Kubarsi, itu yang masih bingung memang. Dan kita lihat nanti. Tapi kalau misalkan siapa yang disuruh diganti, jujur kalau gue pengen yang dirotasi Inigo Martinez. Ya karena apa? Yang buat passing Kubarsi udah bisa. Walaupun Inigo kan juga punya direct ball yang bagus ke depan. Tapi dia pelan. Kalau buat adu sprint pelan, buat nutup pelan. Ya bola atas bagus. Tapi ya Araujo postur tinggi, bikin jiper lawan juga bagus. Itu si di belakang. Kalau menurut kalian seperti apa? Nah, nanti akan lawan Dortmund di Liga Champions. Kayak gimana? Gue pengen sebenarnya kayak ya winning timnya main, nggak ada rotasi sampai akhir. Winning tim main 2-0, 3-1, baru ganti menit normal lah, menit 65, menit 70 ganti. Jangan sampai kalah sama diri sendiri. Kalau mau ganti, lihat-lihat juga orang yang diganti siapa, kebutuhannya apa, lu mau ngapain, sikapnya apa. Itu yang harus dilakukan sama Hansi Flick. Gitu kan. Nah, kenapa? Karena lawannya Dortmund. Dortmund lagi imbang terus. Ya, di Liga Domestik, di Bundesliga dia habis imbang sama Bayern. Terus dia habis imbang sama Mönchengladbach. Nah, secara permainan Dortmund ini bukan Dortmund setahun lalu atau 2 tahun lalu gitu. 2 tahun lalu dia masih ada kayak Malen sama Sancho gitu. Dia masih ada sprinter mungkin kayak lu tahu di zaman Reus kayak gimana, di zaman Hotze kayak gimana, ada sprinter, ada Binder di situ, Binder bersaudara di situ. Tapi enggak, sekarang dia punya Ginters ya di flank. Lalu ada Sobolzai di belakang striker. Sebelah kanannya gue lupa siapa itu. Ada Reina juga di subs gitu, dan ada Guresi sebagai striker. Dia striker yang mirip mainnya kalau nggak kayak Adriano, kayak Lukaku. Ya, dia bisa protect ball. Nah, ini kalau kenanya Inigo Martinez, kenanya Kubarsi, dia bisa begini-begini. Ya, dia bisa ngelindungin bola, bisa ngeprotect ball. Tapi kalau Araujo bisa dihantam langsung sama Araujo, bola atas dihantam, bola
darat diantem, udara, darat dihantam sama Araujo. Jadi gue pengen lihat kalau misalkan memang ada rotasi, si Inigo Martinez yang diganti gitu. Tapi ya terakhir match lawan si Paris Saint-Germain ini emang aneh-aneh gitu kan. Jadi kita lihat seperti apa. Gue pengennya kayak gitu. Line up-nya nanti kita di ujung kita prediksiin lagi. Nah, ya Dortmund main juga 4-2-3-1 dengan strategi yang sama. Dengan formasi yang sama. Line up-nya ada kipernya bagus, Kobel gitu kan, ada backnya tuh yang namanya susah tuh, Slotterbeck di situ ada Sule kalau main gue malah seneng, dia back gede, gedebong pisang kalau kata Koci. Kalau gue Gapura RW bilang mungkin gampang dilewatinnya, rapinya meliak-liuk gitu. Kita udah bisa ngalahin yang namanya Munchen, kita udah bisa ngalahin namanya raksasa atau si juara terus di Bundesliga. Harusnya kita bisa menang lawan Dortmund ya kalau hitung secara matematis. Tapi sekali lagi kalau misalkan masih kalah sama yang namanya diri sendiri, aduh udah selesai. Nah, line up prediksi gua adalah di belakang masih Iñaki Peña. Kenapa? Walaupun gue pengen lihat Szczęsny main, tapi Iñaki Peña, lu lihat lawan Real Betis kemarin, itu save-nya luar biasa, krusial semua. Ya golnya memang bola-bola gol kedua itu emang bola agak susah, dan gol pertama kan penalti. Jadi Iñaki Peña masih nggak apa-apa, Inigo Kubarsi masih di belakang, Konde di kanan, Balde si susah passing di kiri, tengah masih harus tetap Casado, Pedri, ya. Lalu di depannya ada Olmo, di kanan pasti Lamine Yamal, di kiri ada Rapinya, di tengah ada Robert Lewandowski, ya. Main fight terus, golin sebanyak-banyaknya. Kalau udah 2 gol jangan masukin Frenkie de Jong, jangan masukin Gavi, ya. 2 gol masih rawan di Liga Champions. Ya kalau bisa main pragmatis, bukan permainan yang pragmatis, pemilihan line up-nya ini pragmatis, ya. Jadi lu main safety aja, main aman gitu. Karena lawan next-nya adalah Leganes. Leganes nih kalau bisa ada ya berada 2 level lah di bawah Barcelona gitu kan, bisa diatasin. Jadi nggak perlu takut kenapa-napa, all out aja di Liga Champions. Menurut gue itu biar aman, biar lolos langsung. Dia kan peringkat 3 kan. Ada atasnya siapa itu? Keduanya Arsenal duanya Inter, Liverpool, Inter, Barcelona gitu. Nah kalau mau golin yang banyak, Rapinya biar jadi top skor, golin yang banyak Lewandowski biar ngejar Messi sama Ronaldo bisa. Ya, udah kalau gue gitu aja line up. Deg-degan juga sebenarnya lawan pressing dari Jerman ini, tapi kita lihat nanti. Oke, sekarang saatnya kita membaca komen-komen yang sudah muncul di YouTube Afif Safi. Komen-komen pertama, buang dari Mirino Safi. Dia bilang, kita lihat, buang aja pemain muda La Masia, nggak ada untungnya, jual aja Gavi, Ferran. Waduh, tadi gue udah bilang ya, kalau Gavi ntar dulu, tapi kalau dimainin lihat momentumnya. Ya dia emang visi permainannya nggak ada, dia bocil parah, dia tarkam parah mainnya Gavi. Dia nggak kayak Pedri, nggak kayak Casado, jauh udah ketinggalan jauh sama Pedri, Casado. Udah. Terus dibilang, tapi jujur bang, lihat skandal wasit sekali dengan membiarkan Chimi Avia mengganggu, membiarkan jegalan kepada pemain Barcelona tanpa memberikan kartu. Sedangkan Flick sedikit protes langsung kartu merah. Gue juga kesel bro sebenarnya sama wasit Betis lawan Barcelona gitu. Cuma gue lebih kesel lagi sama Barcelonanya, sama Hansi Flick, pergantian Hansi Flick sama Frenkie de Jong dan Gavi. Gue lebih kesel itu, dan sebenarnya kalau lu mau adu probabilitas kemenangan, itu peluang Betis lebih banyak. Peluang Betis lebih banyak ke save. Ini seri aja untung bro. Dan kalau mau kesel, kita kesel sama Barcelona lah. Kenapa nggak bisa golin yang banyak? Kayak gitu. Ada De Jong poin hilang. Dia OP waktu lawan Madrid doang. Selebihnya beban. Dia cedera ACL aja gak sih? Waduh, ini kata Muhammad Abdul Aziz gitu kan. Abdul Aziz, kita nggak baik untuk mendoakan pemain agar cedera gitu kan. Tapi kita berharap Frenkie de Jong nggak main dan keluar dari Barcelona, Abdul Aziz. Ya, lanjut. Hahaha, onderdil palsu, mantap. Oh ini punchline gue di videonya. Gue yakin kalau Vitor Roque nggak dilanggar sama Frenkie de Jong, bolanya pasti melambung. Ini kata Lepoy ganteng, bisa jadi. Makanya itu kan keputusan aneh banget. Kenapa udah mah didorong, diinjek kakinya kan double.
Yang gue heran kenapa ya Ferran masih dimainin. Sumpah gue nggak paham sama pelatih, mau itu Sapi ataupun Flix katanya. Yang nggak ada pemain lagi sih, mas gue juga gedek gitu. Cuma kita masih memberikan ampun kok buat Hansi Flick. Belum parah kayak Safi yang selalu mainin Sergi Roberto. De Jong blunder, tragedi 82, ada alumni. Sabar Bang Afif. Overall Barcelona main oke kok babak kedua. Aduh ini kepanjangan nih. Tapi intinya Frankie out, gue setuju. Ini dari Dubrak Pandek. Nah ini ada komen yang harus gue bacain. Ini dari Din Ura WS1RT. Apa ini namanya ya? Gue nggak tahu. Dan foto profilnya dia Sergio Ramos ini ya. Dia bilang tengah Barcelona tidak ada minusnya, tapi koknya pakai Q ya, KOQ, tapi kok imbang kali maksudnya, tapi kok imang. Madrid bilangnya nggak ada pemain tengah, tapi bisa umpan, tapi menang. Ini gue udah bisa memprediksikan ini orang yang komen akunnya namanya susah, fotonya bukan foto sendiri. Dia pasti nggak nonton bola. Dia pasti nggak nonton Barcelonanya, bahkan Madridnya dia pasti nggak nonton. Ya, gue bisa pastikan itu. Dan gue mau pastikan dia ini kayaknya belum SMA. Masih SMP atau SD. Coba muncul lagi lu kalau ini. Silakan. Gue mau kasih tahu, gue sebenarnya males bahas kayak gini, cuma gue kasih tahu. Kalau lu nonton video gue sebelumnya, gue bilang Madrid nih nggak bisa build up, nggak bisa create chance karena nggak ada gelandang. Tapi kalau lu nonton, dan Madrid ini seneng kalau lawannya yang menguasai bola, kalau lawannya yang melakukan ball position. Karena ketika dilepas bolanya masih di final third lawan atau dilepas ada blunder-blunder, itu Madrid langsung memanfaatkan Spartan banget. Itu yang gue bilang. Sama yang gelandang gue juga bilang kehilangan Toni Kroos. Lu pasti nggak nonton Madrid. Madrid gol pertama Bellingham itu dredek bolanya. Gol kedua Bellingham yang ngumpan ke si Arda Güler. Kan gue bilang Bellingham masih bisa ngumpan. Tapi sayang kalau dia mundur ke belakang karena dia udah bagus banget di sebagai striker waktu tahun lalu, ya kan? Dia kan karena saingannya cuma Joselu. Nah, gol ketiga dari Mbappe yang ngumpan siapa? Modric. Lu denger gak kata-kata gua? Modric masih bisa main. Tapi untuk yang tensinya tinggi, dia nggak ada tandem. Ya dia mati. Lawan Liverpool coba ngapain dia? Ya. Itu. Ini kan Girona seneng makanan Madrid, main bola, dia ball position tanpa sadar kualitas pemainnya, dia ngelakukan ball position, pengen nguasain bola, pengen menang, nggak bisa. Kualitas lu jauh banget gitu kan. Kalau mau lu sepintar Athletic Bilbao kemarin ngalahin Madrid, nggak bisa. Jadi gol Madrid itu pertama bola scrimmage di-shoot sama Bellingham, ya. Terus gol kedua dari Arda Güler, umpan dari Bellingham, yang mana gue bilang Bellingham juga bisa ngumpan. Ya, gol ketiga, gol Mbappe, umpan dari Modric. Orang-orang aktor-aktor pengumpan-pengumpannya. Jadi bukan masalah tengahnya Madrid nggak ada tapi bisa menang. Cara mainnya Madrid gimana, sama siapa pengumpannya. Barcelona mainnya gimana, dan Barcelona secara taktis kayak gimana di lapangan. Nonton, pakai saran buat kamu nonton bola walaupun berat, jam 3 La Liga kan, jam 2, jam 1. Nonton ya, jangan lihat highlight yang pre-assistnya kadang nggak kelihatan, atau lu justru ngeliat live score yang nggak tahu ngegolinnya gimana ya. Gitu aja, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Semoga semua dalam keadaan sehat, semakin berkah, semakin bahagia. Ya, Afif Safi pamit dulu, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Vamos!